Satu. Halo PHP Cash, Cas Cisus. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di PHP Cash. Biasanya saya ditemenin nih sama Mbak Ning, tapi beliau kayaknya lagi sibuk sibuk ngapain sih dia sih? Urusan hati. Sibuk urusan hati katanya. Jadi saya hanya sendirian, tapi saya ditemenin dua teman dari Prodi Perhotelan. Kebetulan kita ada tema khusus di hari ini. Kita ada temanya tentang wujudkan impian di perhotelan. Jadi teman-teman yang belum tahu, di Politeknik Harapan Bersama ada Prodi Perhotelan. Halo, ada udah datang nih kita teman-teman. Halo Mas Kuku, halo Mbak Lauren. Halo. Kok lemes banget sih? Enggak sih. Oh enggak ya? Enggak kalau. Udah makan tapi? Udah. Orang perhotelan pasti makannya enak-enak. Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Seringnya bikin sendiri. Oke. Mas Kuku, Mbak Lauren, boleh deh kita perkenalan dulu dong. Dari mana asalnya? Dari keluarga baik-baik kah? Atau keluarganya siapa gitu? Oke. Kayak dari atau mau shoot dulu. Enggak deh. Biasanya ladies first, tapi ini boy first dulu. Oke, deh. boy first. Mas Kuku, boleh kenalan dong biar teman-teman tahu. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kuku Tripanuntun, biasa dipanggil Kuku, dan saya mahasiswa semester 4 mau ke 5 di Prodi D3 Perhotelan di Politeknik Harapan Bersama. Alhamdulillah keluarga saya baik-baik aja. Ibu bapak saya masih utuh, walaupun enggak deh. Sehat-sehat ya, enggak? Sehat. Kalau masa pandemi gini, alhamdulillah kalau sehat-sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Satunya Mbak. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lauren. Saya dari D3 Perhotelan juga. Mbak Lauren juga semester berapa? Sama, semester 4 menuju ke 5. Oh, kirain udah semester tua banget nih. Oh my god. 5 kan udah tua kan? Iya, semester lumayan ya, senior berarti ya. Iya. Tapi gimana nih perkuliahan online? Jadi kan kalian dulu waktu pertama kali masuk masih offline ya? Iya. Ini maksudnya cerita sedikit deh mungkin tentang kuliah di masa pandemi gitu-gitu, gimana sih mungkin tantangan di perhotelan gitu? Kalau perbedaannya signifikan banget ya, Kak. Dari awal kan kita masuk masih tatap muka sebelum ada COVID, dan kegiatannya tuh banyak. Karena apalagi di perhotelan ini lebih banyaknya ke praktek daripada teori gitu. Jadi semasa COVID ini kita juga ada halangan sih, kadang yang harusnya praktek kita diundur dulu gitu, atau sebenarnya jadi nggak maksimal sih. Tapi kita alhamdulillahnya Prodi D3 Perhotelan benar-benar memberikan yang terbaik untuk mahasiswa-mahasiswanya. Jadi tetap memberikan materi yang lengkap, terus juga memberikan praktek-praktek yang juga harus kita laksanakan ya. Iya. Soalnya kan walaupun memang di masa pandemi kayak gini, cuma kan ada praktek-praktek yang tetap dilakukan tapi dibatasin aja ya, dengan protokol kesehatan segala macam, dan itu ternyata masih bisa aja kita kuliah di perhotelan selama pandemi gitu ya. Karena kan mungkin banyak yang meragukan, ini gimana nih kuliah juga online, sedangkan perhotelan harus praktek segala macam, harus online juga susah kan. Iya, apalagi di perhotelan kan kayak hampir 80% tuh praktek semua. Oh iya, makanya memang memang harus ngelakuin langsung ya. Jadi lebih banyak prakteknya gitu. Boleh deh diceritain tentang keseruan kalian nih di perhotelan. Mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu kuliah perhotelan ngapain aja sih sebenarnya. Apakah ya sekedar dia kerja di hotel, tapi kan nggak tahu tuh kerja di hotel itu seperti apa, kan banyak tuh job desk-nya gitu-gitu. Boleh deh diceritain. Siapa dulu? Lauren dulu. Shoot aja deh, kalau bingung kalian langsung shoot aja langsung. Jadi saya dulu deh. Ya. Kalau keseruannya, kebetulan perhotelan ini memang passion saya. Dari awal saya sekolah dari dulu, bayi.
Dari awal sekolah. Dari awal sekolah dulu di SMK itu memang saya ambil jurusan perhotelan. Oh gitu. Iya, Oke. terus Tegal ya, di Tegal di ya. Tegal, di SMK 1 Kota Tegal, barangkali Oke. ada yang nonton. Halo, Halo, SMK saya adik-adik. alumnusnya. Oke. Dan pas saya tahu di D3 perhotelan ada di D3 Politeknik Harapan Bersama ada perhotelan, saya langsung masuk dan seru sih. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat yang lebih upgrade daripada waktu saya masih di SMK dengan fasilitas yang lumayan lengkap. Iya. Dosen-dosen pengajar juga yang mumpuni gitu. Mhm. Visibilitasnya Tasnya, lumayan. gitu, dan, Oke. menyenangkan, cukup menyenangkan. Oke. Dari Mbak Loren? Iya, kalau dari saya juga sebenarnya karena di perhotelan tuh sebenarnya lebih pengen ke masak-masaknya sih sebenarnya. Itu yang Oh, oke. yang menurut saya seru ya. Mhm. Karena di perhotelan tuh banyak banget prakteknya, kayak kalian bisa bikin kue, bisa masak, bisa belajar housekeeping, Oke. bisa jadi front office, bisa jadi barista, dan itu banyak banget. Dan rata-rata itu semuanya kita bakal praktekin di kampus Di langsung kampus. gitu. Oke. Di kampus kita juga fasilitasnya tuh ya memadai Ya, buat kita praktek gitu. Karena kan ada teaching factory betul. juga. Ada cool kitchen, ada hot kitchen, ada Hot kitchen panas berarti itu. Ya panas. panas. Ya dapurnya panas ya. Iya, Dapur. bener. Oke, terus. Terus kita juga bisa belajar housekeeping. Oh, karena ada praktek, ada apa namanya? Kayak room gitu ya, Iya, room betul. buat kayak di hotel gitu. Iya, kayak hotel gitu. Oke. Nah, itu yang karena juga Mbak Loren hobinya masak tadi ya. Iya, betul. Jadi akhirnya lebih milih ke perhotelan. Iya. Kalau dulu Mas Kuku kan dari SMK 1 Kota Tegal. Kalau Mbak Loren tuh dari mana nih? Dulu aku SMK-nya di Jakarta, di SMK Bunda Mulia di Jakarta. Ambil jurusannya pariwisata. Oh, pariwisata. Iya. Kok bisa orang Jakarta nyasar ke Tegal itu loh? Apa memang ya memang banyak yang tahu kalau Politeknik Harapan Bersama kan mendunia nih. Jadi nggak heran ya ketika kita banyak mahasiswa yang dari luar. Tapi apa yang bikin Mbak Lauren itu kemudian ini perhotelan, jadi ke perhotelan nih, mau kuliah di sini gitu? Pertamanya sih Apa punya pacar di Tegal? Loh. punya. Oh punya, aduh, netizen ini jangan patah hati, baru pacar jadi nggak apa-apa, santai aja. Jadi awalnya tuh waktu di Jakarta itu emang ada kerabat di Tegal, jadi Oke. Pindah ke Tegal tuh juga nggak pindah sebelum pandemi ya. Oke. Jadi kayak masih bolak-balik Tegal Jakarta. Nah, karena lebih sering di Tegal, apa mau kuliah aja gitu. Nah, sedangkan di Tegal itu yang bagus Politeknik ya kan? Yes, betul, nggak ada yang lain. Iya. Jadi pas Dan ada perhotelan. Perhotelan di Politeknik, ini kan juga perhotelan di Politeknik Harapan Bersama itu merupakan salah satunya, ya kita bisa dibilang satu-satunya di Pantura ya. Kalau Politeknik memang di Pantura yang bagian lain kan memang juga belum ada sih kalau nggak salah itu perhotelan. Iya, benar. Jadi pas tahu Politeknik ada perhotelan, Iya. apalagi gedungnya baru juga ya kan, jadi fasilitasnya semua baru. Jadi ya udah, kenapa nggak coba aja di sini gitu. Oke. Dan walaupun kita angkatan pertama tapi kualitasnya bagus ya. Iya. Oh iya, kalian karena pertama Kita banget ya. Iya, benar. Tadi 2000 masuk 2019. 2019 ya. Oh, dan baru Sebelum pandemi. Iya. Oke, walaupun sekarang ada tantangannya akhirnya ada pandemi gitu-gitu, tapi benar. memang ya semua juga apa namanya harus beradaptasi ya. Kita Iya. harus terus bisa praktek, tapi walaupun tadi apa namanya dibatasin segala macem, dan tetap perkuliahan ini kan tetap jalan kan ya. Tetap Ini berjalan. masih kayaknya teman-teman yang lain juga lagi pada apa sih? PKL, PKL gitu-gitu. OJT. Iya, Iya. kalau di kalian ada PKL ya? Ada. Di mana? Lagi PKL atau enggak? Kalau kita baru selesai kemarin. Oh gitu. Nanti Coba dilanjut lagi bulan semester depan ya. Iya, bulan Desember. nanti kemarin dilanjut itu lagi. kapan kalian dan di mana waktu PKL itu? Kalau masing-masing? saya di Semarang, di Oh, hotel gitu. Semarang. Hotel Semarang. Iya, 3 bulan PKL-nya. Oh iya, lama juga ya sendirian gitu. Sendirian. Oh, enggak ada ada. kelompok-kelompok. Kalau ada teman sih. Beberapa teman-teman kita juga ada yang di Semarang, Semarang. ada yang di Tegal. Tapi beda beda hotel. hotel. Beda hotel, oh, ya. Jadi gitu. kayak kita mau pilih departemen di mana nih? Kan Oh. hotel kan ada front office, Yes. ada service, Heeh. ada housekeeping Housekeeping, dan gitu. lain-lain kayak gitu kan. Kalau aku
kemarin itu di bagian front office. Front office di Nah, Hotel iya, Semarang akhirnya. benar. Itu milih sendiri dan dari kampus juga nyediain fasilitas itu ya. Dari kampus nyediain. Jadi Linknya gitu ya. passionnya kita di mana nih? Oke. Kamu mau di hotel mana? Kayak gitu. Jadi passion dulu sih ya. Kalau nggak sesuai juga kan kita Iya, nggak iya, enak iya. juga kan. Betul. Jadi sesuai passionmu, terus kemudian ini difasilitasi sama kampus, kamu bisa Iya. PKL di tempat Hotel tersebut. Hotel tersebut. Hotel Semarang itu ya teman. Sama teman-teman juga ada yang di Semarang. Kalau Mas Kuku PKL-nya ngapain Mas? Kalau saya kebetulan kan memang sudah kerja. Oh gitu. Jadi saya kuliah sambil kerja Oh gitu. gitu. Jadi waktu PKL Mm-mm. saya PKL di tempat kerja. Mm-mm. Makanya buat teman-teman juga yang mau mendaftar di Yes. Politeknik Harapan Bersama yang memang sudah bekerja, jangan takut karena Politeknik Harapan Bersama benar-benar membuka banget buat teman-teman yang udah kerja Kerja. dan sama sekali tidak mengganggu. Oke. Sudah 4 semester saya kuliah di Politeknik Harapan Bersama di D3 Perhotelan dan masih fine-fine aja, masih Oke. berjalan lancar dan kebetulan juga saya tempat kerjanya itu masih ada korelasinya sama jurusan saya Oke, di mana Perhotelan. emang Mas kalau boleh tahu? di Cinepolis Pacific Mall Tegal. Cinepolis. Ya tapi masih tutup. Oke. Nanti kalau Kayaknya buka kita nontonnya. bisa nih kalau mau nonton, tinggal bilang Mas Kuku Mas. Aduh. Iya, diskon Kok kayaknya kita jarang ketemu ya? Aku juga sering loh nonton sini. Masa? Iya. Oh, Sendirian sih aku sering. sendirian kasihan. Biasanya kalau sendirian malah kita gibahin loh. Oh iya ya. Kasihan banget tuh nonton sendirian. Ya, harusnya aku sering digibahin sih karena aku sering sendirian serius di Cinepolis. Oh, berarti di Cinepolis. Di Cinepolis, Oke, iya. oke. Kan masih ada hubungannya, masih Oke, ada di mm-mm. bidang pelayanan lah, Oke, oke. hospitality. Oke. Dan itu ternyata tidak mengganggu ya antara jam kerjanya Mas Kuku kemudian juga dibagi waktu dengan kuliah, itu fine-fine aja ya. Fine-fine aja. Ya karena banyak yang takut kan ketika aduh aku kuliah nanti pusing aku kerja terus nanti pusing kuliah mikirin tugas segala macem. Ternyata bisa-bisa aja ya. Bisa. Oke, teman-teman itu kalau mau apa namanya, memang ada kelas karyawan kan, Kelas karyawan ada. Iya. Itu kalau di perhotelan kalau kelas karyawan gitu jam malam atau jam sore gitu atau Jam sama reguler? malam ada, yang Hmm. reguler juga ada Kak. Oke. Jadi dulu saya sempat masuk ke jam malam, Oke. tapi kan ada satu hal, Mhm. terus 2 semester saya pindah ke reguler pagi. Karena saya kerjanya diganti jamnya Oke. jadi jam malam. Jadi bisa menyesuaikan juga ya Iya, shiftnya ya. jadi pagi saya kuliah, malamnya saya langsung Kerja. ke kerja, Wah, ke tempat ini kerja. pekerja keras Mantap. banget nih. Iya. Gila keren nih. Ini masih pakai alma mater, nanti 10 tahun lagi saya pakai apa nggak tahu. Wah. Pakai jas nanti. Alhamdulillah. Wah, ini udah banyak yang komen nih, teman-teman. Ada ada Bu Hajar, ada Yanti, PHB mendunia. Weh. Bu Hajar kan itu ya, Kaprodi teman-teman ya, perhotelan. Bu Hajar, terus ada juga dari Pak Santun, bangga menjadi alumni Poltek Tegal. Pak Santun apa Mas Santun ya? Boleh kalau teman-teman yang komen mau tanya-tanya tentang seputar perhotelan, ini mumpung ada mahasiswa-mahasiswa kita dari perhotelan, Mas Kuku dan Mbak Lauren, bisa dipertanyakan ini semuanya tentang perhotelan. Open Q&A ya. Oh iya, open Q&A. Tapi nggak ada Q&A. giveaway-nya. Wah, Gak ada ini giveaway. nih Nggak ada harusnya giveaway, nggak ada ikoi-ikoi. nggak ada ikut. Nggak boleh ikoi-ikoi. Ini harusnya dari kan di perhotelan. Oh ya, di perhotelan kan juga ada itu ya, cafe, Harbor Cafe. Iya, ada. Ya, itu di Harbor Cafe teman-teman juga belajar di situ atau gimana ya? Bisa diceritain nggak? Iya, Harbor Cafe juga salah satu fasilitas kita buat praktek. Hmm. Jadi bisa di barista, Oke. kan, yang bikin kopi Oh, atau berarti segala langsung macam. praktek di situ, ada alat-alatnya, Iya, barista. betul. Terus sebagai waiters juga bisa, F&B. F&B juga, maksudnya mereka masak-masak juga bisa Ah, langsung jadi prakteknya langsung ya, maksudnya Iya. sama masyarakat itu ya. Jadi keunggulannya memang fasilitas untuk D3 perhotelan benar-benar komplit dan bagus ya. iya. Bagus, benar-benar mumpuni banget sih. Oke. Karena memang kalau misalnya di perhotelan terus kemudian hanya praktek kan juga bingung ya. Kita Iya. teori Kalau hanya teori hanya doang. teori doang juga bingung gitu. Iya. Ini apa yang harus kita lakukan? Kita belajar di sini kan juga langsung praktek
ke hotel gitu Iya loh. iya iya. Jadi Oh. bagusnya ya di sini Hmm. kita belajar di sini, jadi Hmm. pas nyampe hotel kita nggak kebingungan Nggak bingung. kayak gitu. Karena Jadi- udah dibekali ya. Dibekalin di sini betul. bekalin terus habis itu kalian langsung ke hotel Hotel. segala macem, akhirnya setelah lulus bisa langsung itu Kerja. ya kerja karena sudah pengalaman gitu ya. Iya. Ya, Dan, apalagi kalau kita Mm-mm. magang terus kita kerjanya bagus, siapa tahu hotelnya mau langsung record kita Oke oke. kayak gitu. Atau siapa tahu kalian nanti punya hotel. Amin. Weh. Dan banyak juga teman-teman kita yang magang di hotel yang bintang bagus ya. Iya, bintang lima. 4, bintang 5. Bintang 4 dulu Bintang 7 dia. lah ya. Dulu dia juga di Hotel Semarang di Grand Edge itu lumayan bagus dan ada seleksinya ya Ren ya. Iya. No gitu. Ada seleksinya jadi nggak Oh nggak- kira aku masuk aja. Enggak dong. ada seleksinya jadi kalau memang Apa itu seleksinya apa aja? dia di wawancara pakai bahasa Inggris ya. Iya, Oke. interviewnya juga kan Oh, iya. harus ya basicnya bisa bahasa Inggris lah. Basically. Basically. Literally. Literally. Oke. Iya. Dan itu maksudnya selain tadi ada wawancara, terus ada apa namanya tes-tes kayak gitu Iya, juga nggak? kerja di Apa hotel aja? tuh juga seru loh. Iya iya. Makin Gimana banyak tuh? relasi ya kan, terus Hmm. makin banyak teman. Hmm. Dan kerja di hotel kan kayak kalau misalnya kita biasa nih pengen nginep di hotel bintang 5 gitu. Oke. Kita kerja di situ kan kayak lebih seru aja gitu. Kalau kita mau ikut apa? Maksudnya misalnya kita kalau punya relasi dan teman-teman juga kerja di hotel itu jadi bisa gampang ya maksudnya aksesnya Iya, gitu, benar. informasinya Jadi kan segala relasinya macam. banyak, jadi kita Hmm. juga tahu. Apalagi misalnya temannya hotelier semua, maksudnya itu bisa ganti-gantian dong kalian bisa ke kota sini ada Iya, temannya di sini benar. hotel ke kota ini ada numpang-numpang gitu doang ya sih. Dan banyak juga yang tanya sih sebenarnya di perhotelan tuh banyak yang nanya ya ke kita ngapain sih kuliah di perhotelan, apa yang diajarin Nah, gitu. itu benar-benar itu apa juga sih yang diajarin pertanyaan. malah mereka taunya tuh kayak cuman ngeberesin kamar Iya, lah, beresin bersihin kamar lah bersihin banyak WC. gitu. Nah, Iya. kadang kalau lagi mood saya ngejelasin tapi kalau nggak mood ya iya ya. Ya, padahal di hotel tuh banyak banget yang bisa dipelajari. Bukan cuma housekeeping, Heeh. bukan cuma front office, Yep. bukan cuma kita jadi di kitchen, tapi di sini juga kita diajarkan supervisi manajemen hotelnya Iya, juga ya. benar. Oke, Iya. supervisi Kan di manajemen. hotel Manajemen, juga ada manajemen. marketingnya, ada Hmm, salesnya dan iya. lain-lain. Jadi Hmm. nggak cuman di departemen-departemen yang housekeeping kayak Iya, gitu-gitu iya, doang. iya, iya. Mm-mm. Yang masyarakat taunya hanya itu Iya. gitu. Ternyata di wilayah manajemennya juga kalian Ada dipelajari juga Dan nanti ya. lulusan dari perhotelan pun nggak harus di hotel kita bisa ya. iya benar di restoran Di bisa. restoran Hmm. atau di kapal pesiar Iya benar Oke, di oke. kapal kita besar bisa atau di rumah sakit pun kita juga bisa. Karena Banyak. sebenarnya basicnya perhotelan tuh kan melayani ya. Hmm. Jadi servisnya kita gitu melayani tamu. Jadi kan tamu nggak cuma di hotel, Oke, ada betul. di restoran, di mana. Nah, itu memang tapi dalam mata kuliahnya juga ada ya tentang maksudnya soft skill juga tentang bagaimana service untuk apa namanya untuk melayani maksudnya untuk customer segala macam. Cara melayani yang cara dengan melayani. baik kayak gitu. Hmm. Ya, ada yang Ada. ada ya pastinya kita diajarin juga gimana cara melayani tamu dengan baik. Oh gitu. Ya jadi memang nggak hanya tadi misalnya kita bisa masak, bisa apa, tapi Iya. ternyata juga selain manajemen tadi juga bisa bagaimana caranya kita servis itu ya melayani. Ya, kita juga belajar bahasa. Oke. Iya, Iya, ada banyak. bahasa Apa aja? Perancis, ada bahasa, Bahasa Jepang. Jepang. Oke, oh iya. Iya. Bahasa Oh, Inggris. bahasa Tegal ada juga ya. Bahasa Tegal ada. Bahasa Tegal ada. Nanti minta belajar sama Bu Hajar nanti bahasa Iya. Tegal. Ada bahasa Perancis gitu. Ada Terus yang ngajarin Pak Susilo. Ayo oh Pak ya, Susilo. halo Pak Susilo. Aduh, aku sering ketemu dia tapi dia nggak pernah ngajarin aku ya. Kayaknya dia muak kayaknya. Bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu-gitu. Bahasa Inggris, bahasa Perancis sama Hmm. bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Iya. Bahasa Jepang siapa? Dari Bu Tantri. Bu Tantri ada. Oh, Bu Tantri. Iya, Bu Tantri. Oke. Bu Tantri kotak bukan ya? Tapi seru banget sih itu ya. Jadi ya saya mikirnya hanya tadi sebatas yang itu apa namanya Beresin beres-beresin. kamar. Padahal itu kan juga udah beda job ya. Maksudnya Iya. ada OB, teman-teman OB segala macam. Nah, ini bisa di wilayah manajemen juga. Oke, barangkali teman-teman ada yang mau komen-komen menanyakan tentang prodi perhotelan. Masih ada Mbak Lauren dan Kuku, Mas Kuku. Yang nonton 140 ya. Yang nonton 140 Iya, Mbak. K. 140 K. Oke, 140 K. Banyak banget.
Mungkin apa sih namanya? Apa ya? Misalnya kayak gini, ada siswa yang belum pernah belajar tentang perhotelan atau pariwisata. Itu menurut kalian gimana? Maksudnya apakah bisa dari yang nggak ada basicnya nih katakanlah terus kemudian pengen kuliah di perhotelan terus atau yang memang mereka hanya suka-suka aja tentang pariwisata perhotelan terus mau kuliah di perhotelan itu kendalanya atau tantangannya apa? Ada nggak menurut kalian itu? Atau sebenarnya bisa-bisa aja nih teman-teman semua belajar gitu? Sebenarnya bisa-bisa aja yang Oke. memang nggak punya skill atau yang tadinya SMK-nya atau SMA yang bukan dari perhotelan, bukan dari hospitality, terus mau daftar di D3 Perhotelan Politeknik Harapan Bersama, bisa-bisa aja karena memang di sini diajarkan dari basicnya, Basic juga. Iya. dari Oh, basicnya, oke. nggak langsung jebret langsung apa gitu enggak. Jadi memang Langsung jadi dari chef dasarnya gitu dulu, enggak juga ya? Iya. memang diajarkan dari dasarnya dulu. Jadi memang kalau teman-teman bukan Misalnya dari ragu-ragu, takut kayak gitu, Iya. aduh perhotelan nih kayaknya saking kerennya, aduh saya belum bisa apa-apa gitu. Jadi bisa aja ya Bisa. dari awal gitu ya. Karena teman-teman, ya itu mungkin kan bayangan kita kan misalnya ngelihat nih perhotelan pariwisata kan keren-keren gitu. Terus kalau belum ada basic kan malu-malu, Iya. takut kayak gitu-gitu. Mungkin Banyak juga kok teman kita beberapa bukan Iya. basicnya Oh, perhotelan gitu. atau iya, dan sampai sekarang masih bisa-bisa aja ngikutin gitu loh. bahkan mereka juga ngikutin praktek-prakteknya ya. Kayaknya Iya. kita juga pernah lihat tuh misalnya entah apa ya food styling atau food apa ya namanya? plating. Iya food plating dan lain-lain itu kalian kalau tentang makanan nih, kita bicara tentang makanan mumpung sore jadi biar pada lapar nih teman-teman. Kalian lapar juga nih kayaknya jangan-jangan. Iya, Pengen boleh. cimol, yang jualan Cimol. cimol. Cimol itu kayaknya kan kalian juga kadang-kadang per semester atau kapan itu ada tentang bikin makanan, bikin entah dessert entah apa yang Iya benar. dari western, dari Nusantara gitu-gitu. Boleh tuh diceritain tuh. Dia yang Seru lebih ahli. kayaknya. Enggak. Iya kayaknya Ya, suka kalau- makan sih soalnya ya kelihatan ya. Kalau di kita kan ada mata kuliah food product gitu. Jadi kalau food product itu kita diajarin masak juga, diajarin cara motong-motong bahan dan lain-lain sampai ke plating-platingannya juga gitu. Gimana biar platingnya bagus nih, menarik perhatian orang kayak gitu sih. Jadi sebelum pandemi sih kita setiap minggu pasti praktek kan. Cuman karena pandemi kita jadi dibatasi. dibatasin. Iya. Itu misalnya prakteknya ada food produknya biasanya ada maksudnya tadi ya, bisa western, bisa Asia gitu-gitu. Iya, memang. Iya. Oh. Iya, jadi Nggak hanya satu nggak hanya makanan satu terus makanan, iya, misalnya benar. ponggol terus enggak ya? Enggak itu terus ya atau es teh bikin es teh. Jadi kuliah di perhotelan juga menambah pengetahuan kita tentang makanan juga ya, Iya, benar. gitu. Iya. Contohnya apa Cara- aja? dari berbagai negara. Heeh. Silakan. Karena yang sudah melalang dunia ya kayaknya ya Mbak Loren ya. Kalau kita lihat Instagram itu kemana-mana tuh kayaknya tuh. Aduh, di stalker nih. Itu rahasia Blok-blok. umum misalnya. Rahasia umum katanya. Ya ampun. Gimana Enggak lah, gimana? kalau dari food product kan banyak makanan kayak contoh misalkan western kita masakan steak atau Oke. sushi kayak gitu kan. Ya kita diajarin juga gimana cara bikinnya dan lain-lain kayak gitu. Terus kalau yang pastry and bakery itu kan kita gimana kita bikin roti. Jadi kita udah bisa bikin roti sendiri, nggak usah beli lagi ya kan. Oke, bisa langsung praktek di rumah di Iya, kos gitu ya benar. bikin. Dan rotinya juga bukan roti-roti yang sembarang, kita bukan kayak croissant. Iya, croissant, tau gak? Ya. Ngece banget ya dia. Ya. Jadi bukan kayak bikin kita Mentang-mentang kue aku cucur tahunya gitu. tahunya itu apa namanya? Keplak ya apa? Cenil. Senil. Harusnya kalian bawa dong biar kita sambil nyicipin itu ya. Menarik ya kayaknya ya. Iya sih, menarik banget. Iya, menarik banget. Bikinnya susah loh. Makanya Transfer dulu dong. wah, nanti kita bilang sama Bu Hajar dan Bu Hajar. Nah, itu berarti pengetahuan-pengetahuan tentang makanan juga semakin banyak ya yang tahunya kita tadi lagi-lagi lengko, lagi-lagi Iya. ya itu ternyata. Tapi kita diajarin juga makanan Indonesia. Iya. Iya, iya. Lebih dimodernkan. Oh, Iya. secara plating, Secara secara plating. Ah. Iya. Jadi nggak bahan-bahannya cuma juga. masak-masak doang. Kan temanku juga ada yang bilang, lu ngapain sih masak-masak gitu? Mm. Masak kan gampang ya. Menurut lu kali masak Iya, gampang. iya, iya. Padahal enggak. Padahal betul-betul. Masakan yang dijual juga yang mahal juga karena plating kayak gitu Betul, kan. betul. Kalau platingnya jelek
Ya, kita juga mm-mm. kadang malas makan. Apalagi ini apa sih makanan nggak jelas gitu Iya. ya. Misalnya pelatihnya cuma gado-gado, maksudnya gado-gado dia. Ya kalau itu buat makan sendiri nggak apa-apa, cuman kalau kayak ke kafe gitu kan Iya, makanannya iya. pada cantik-cantik Betul, kayak gitu. Ya itu teman-teman seru banget sih. Saya bayangin apalagi kalau bisa masak sendiri dan kemudian itu kan nanti bisa jadi kita setelah lulus bisa jadi entrepreneur ya. Kita bisa Iya. bikin restoran sendiri dan kafe sendiri bisa dan untuk jualan online ya Jualan kan, buka online. PO. Teman kita juga udah ada yang kayak jualan online gitu ya. Oh gitu. Lumayan sukses loh. Oh iya. Apa mereka produknya apa? Kue. Food. Oh bikin kue. Iya, bikin kue. Karena memang diajarkan dari sini gitu dan dikasih bekal terus jualan lumayan. Bisa dikembangin itu Bisa ya dikembangkan. jadi entrepreneur. Kita juga ada table Apa? manner. Oh iya ada table manner. manner. Bisa dikasih tahu nggak ada table manner? Boleh, kalau boleh kita, table manner. Jadi kita di Itu ada meja dan ada manner. Oke. manner, iya. Jadi kita juga diajarkan Tata cara makan, etika makan. Yes. dalam makan. Jadi makan tuh Nggak cuma nggak cuma pakai tangan langsung kan, comot-comotnya gitu. Kalau di Kan rumah sih harusnya nggak apa-apa ya, pakai- cuman iya. kalau di tempat umum gitu. Apalagi kalau kita makan yang harus pakai Sendok garpu. atau pakai Ada pisau. pisaunya juga. Ada gergaji nggak ada ya? Berarti ada table manner juga Ada. untuk itu apa? di satu semester kita dibawa ke sebuah hotel yang lumayan Bintang 5. Wow. Terus Iya. kita diajarkan bagaimana caranya untuk Makan table yang manner, benar. makan dengan baik Hmm, dan jangan makan sopan, makanan Iya, benar. western ya. dengan pasangan juga nggak makannya nggak ya? Boleh. Itu buat referensi buat makan dengan pasangan. Oke, jadi kita nggak Jadi norak-norak nggak banget ya. malu, iya. Nggak norak-norak banget ya. Jadi kalau ada Biasa pisau ya buat pincukan kan, ini harus pakai. Aduh, kebanyakan banget nih pisaunya nih. Apain aja, oke. Ada itu juga Ada table table manner dan juga dan langsung praktek tadi di setiap hotel. semester kita juga ada kayak kompetensi gitu ya, kita kayak ada lomba gitu loh Oh untuk gitu. Iya. meningkatkan skill, tapi lomba internal aja Oh antar gitu. anak-anak Antar perhotelan. anak-anak Oh, perhotelan. seru banget. Dari luar nggak bisa, misal kita mau ikut gitu. Waktu itu pernah nggak sih housekeeping? Pernah ya? Sebenarnya bisa aja, cuman Mhm. karena situasi pandemi, Iya. jadi Oke. masih Dibatasin belum, iya, masih mahasiswa dibatasin. mahasiswa aja perhotelan. Jadi itu buat ningkatin kompetisi Iya. juga ya, karena ada penjuriannya dari dosen-dosen Iya. yang profesional juga ya kan. Dan udah. dapat reward. Oh iya. Iya, dapat Apa hadiah. apa rewardnya apa kalau boleh tahu? Rahasia dong. Wah, Iya. kirain ke kapal pesiar gitu enggak? Jadi tadi selain praktek di apa namanya kampus juga ternyata ada table manner yang langsung Ke bisa hotel. ke hotel itu. Iya. Oke. Ya tadi Itu kesannya ya. kesannya tuh menyenangkan, cukup menyenangkan, dan banyak sekali ilmu yang sudah didapat selama 4 semester ini. Yep. Dan mengasah skill saya juga di bidang hospitality dengan dibimbing oleh dosen-dosen yang bagus pastinya, dan juga dengan fasilitas yang lengkap. Iya. Pesannya buat teman-teman semua yang bingung nih, yang masih bingung aku mau kuliah di mana ya. Yep. Terus saat-saat ini kayaknya lebih tertarik kemana, barangkali mau coba ke hospitality, ke dunia perhotelan, bisa juga loh itu. Dan boleh curhat nggak sih? Boleh dong, boleh. Tapi jangan nangis ya. Kita nggak ada tisu Ini nggak ada soalnya. backsoundnya nih. Nanti aku backsoundin. Buat teman-teman juga nih. Gak usah ya, gak usah ya. Merusak malahan. Yang sebenarnya kuliahnya udah telat. Saya juga termasuk udah telat Oh, gitu. kuliahnya. Iya, jadi saya lulus berapa tahun gitu terus baru kuliah. Iya. Jangan takut. Karena di sini juga anak-anaknya kebetulan di kelas saya juga humble. Oke. Apalagi di hospitality ya, Karena perhotelan harus humble. harus humble. Oh iya betul. Iya. Jangan Saya berarti cocok nih, saya humble banget. masa humble goreng. Iya, iya. Ya gitu. Jadi jangan takut buat teman-teman semua yang sekiranya aku udah lulus berapa tahun nih nggak pede buat Iya, kuliah. iya. Jangan takut, karena saya juga berapa tahun lulus SMK baru kuliah di Iya. sini gitu. Dan buat teman-teman yang nggak ada skill hospitality, nggak apa-apa dicoba, karena bener-bener menyenangkan dan asik banget sih. Wih. Berarti saya juga bisa ikut nanti ikut makannya doang tapi ya. Mbak Loren, kesannya selama 4 semester terus Iya. apa Kalau pesannya? dari saya sih, kalau kesannya yang pasti seru ya kuliah di perhotelan tuh.
Apalagi kalau yang sukanya banyakan praktek, kayak Iya. males kan di kelas teori terus. Betul. Lebih ke perhotelan sih, karena Hmm. banyak banget prakteknya. Hmm. Seru kan, ada keluar kampus, kegiatan keluar kampus ya. Kita Iya. waktu itu juga pernah visit ke Sari Roti ya. Iya. Oh, Ya, gitu. iya, Industri, ke ke industri. industri, ke Sari Seroti Roti. yang Jadi di mana? Semarang. Semarang. Oh, di Semarang. Oke. Jadi banyak kegiatannya lah, nggak di kelas doang gitu kan, bosen kan. Iya, boring, Apalagi boring. iya, apalagi yang dulu suka di sekolah malas-malasan atau gimana, nah ke perhotelan aja karena banyak prakteknya juga kan. Kayak gitu. Kalau pesannya sih ya masuk perhotelan aja, karena di perhotelan tuh kita jadi multi talent, bisa Iya benar. ngapain aja gitu. Kita juga diajarin grooming ya. Iya, grooming. Oke. Karena kita juga kalau kuliah nggak pakai baju bebas, kita Pakai pakai seragam. Iya, betul. Jadi- Iya, karena kalau saya lihat tuh lewat di depannya Harbor Cafe, perhotelan itu kan kece-kece banget itu teman-teman rapi, sedangkan ya teman-teman yang lain, maksudnya kayak saya itu kan Iya, pakai seragam biar kelihatan nggak pernah rapi. pakai seragam juga, cuma nggak ya gitu. Oh, oke, berarti karena itu diperhatiin juga sama Iya, prodi benar. gitu. Jadi kita mau nggak mau penampilan juga tetap terjaga. Iya. Oke. Oh, ini ada Pak Susilo ini yang komen. Aduh. Bonjour. Aduh, bacanya gimana nih, Mbak Kuku? Coba nih, Mbak Kuku, Mas Kuku. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Coba, Apa, coba. Bien. Bien, merci bien. Ini bacanya gimana tuh? Bacanya gimana? Aku norak banget Itu ya. bacanya bonjour, coucou Lauren, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment Kalau allez-vous? salah maaf ya, Pak. Jawabannya ya wis. Jawabannya merci bien ya. Merci, Merci. merci. Merci, bien. Mohon maaf, Pak. Oh ya, ini kayaknya sama Pak Susilo harus beberapa semester lagi nih, Pak. Iya, bener. Iya, biar kita bisa diajak-ajak ke Paris gitu. Parangtritis maksudnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Lauren dan Mas Kuku atas kehadiran di PHB Cash. Jangan bosen-bosen, nanti kita bisa diajak lagi ya. Maksudnya teman-teman ngajak teman-teman perhotelan untuk kesini lagi, tapi kayaknya harus bawa itu tuh Apa? food plating ya, makanan food product yang sudah di plating lucu-lucu iya, gitu ya. iya. Nanti hubungi manajer kita aja. Wah, udah ada tarifnya nih, gawat ini. Ya, terima kasih sekali lagi. Nah, tetap jaga kesehatan juga Ya, ini stay di safe masa. buat kalian semua Yes, juga. stay safe, stay health, dan tetap jaga kebahagiaan juga. Amin. Karena kebahagiaan itu adalah Paling penting. paling penting, bener Iya, kan? Bener kan? Tapi kamu bahagia hidupmu? Sepertinya bahagia. Wah, ada sepertinya ragu-ragu ya. Sepertinya. Wow, teman-teman barangkali ada yang membahagiain Mas Goku. Silahkan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya. Mungkin minggu depan kita masih ada podcast lagi. Tetap pantengin juga PHB Tegal, dan udah pada follow kan? Udah. Awas lo kalau nggak follow. Udah. Jangan lupa follow dan sebarin ke teman-teman yang lain untuk tadi informasi yang menarik tentang perhotelan dan PHB Tegal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PHB Cash, Casisus, dan Politeknik Harapan Bersama, The True Vocational Campus. Yeay.